Oke, selamat malam semua. Eh, Kami dari kelompok Mbok Neanton akan menjelaskan tentang proyek kami dengan anggotanya yaitu saya Christopher dengan NPP 160821006, Wiryo Saputro 160821014 dan Gregorius Angga 160722047. Dan berikut ini adalah proyek kami. Nah, pada halaman homepage utama kami, eh, sebelum login, member sudah bisa melihat daftar tim mana aja yang tersedia di sini dan juga terdapat daftar tim yang mengikuti memiliki divisi-divisi tertentu. Nah, pada login, nah ketika user belum bisa login, kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara register. Ini contohnya Gary ganteng. Terus ini Gary 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada register nanti ketika di refresh, nah ini akan muncul usernya. Nah ini coba saya menggunakan akun yang sudah ada dulu ya, sebagai akunnya sudah ada dan ini Tunaris. Nah pada tim itu bisa join proposal, terdapat join proposal, tim dan juga logout. Di join proposal ini di tim yang sudah saya buat, ini sudah tersedia daftar tim yang sudah di ACC. Di tombol ajukan proposal ini, ajuin proposal, ya. Nah, kalau sudah punya tim, Anda sudah tergabung tim lain tidak dapat sehingga tidak dapat mengajukan join proposal baru. Lalu pada tim, ini kita bisa melihat detailnya, ya. Nah, ini timnya ini, divisinya gamenya ini, dan pemainnya ini. Kalau bisa melihat detail, nah di detail ini pada tim kita bisa melihat event yang diikuti. Event yang diikuti ini ada MLBB, ada TI, terus juga ada achievement yang didapat. Nah, lalu juga kita bisa logout. Lalu sekarang untuk yang admin. Jadi untuk admin ini kita mulai dari login sebagai admin dengan username admin, passwordnya admin. Untuk admin ini datanya sudah dibuatkan langsung oleh kita, jadi tidak perlu register lagi. Untuk tampilannya sama, ada tim apa saja yang ada di dalam klub e-sport ini. Lalu untuk fiturnya ada join proposal untuk approve dari member yang sudah mengajukan proposal untuk join ke tim. Lalu eh, ada Teams di mana terdapat isi dari daftar dari Teams yang ada. Bisa admin juga bisa melakukan edit, delete dan juga mengecek detail dari tim yang sudah dibuat. Seperti ini. Lalu untuk game ada fitur games juga untuk menambahkan games di mana admin ini juga bisa mengedit games yang sudah ada dan juga menambahkan game baru. Lalu untuk fitur event ini admin dapat menambahkan event baru, juga mengedit event yang sudah ada. Misal admin jika ingin mengganti tanggalnya. Lalu untuk achievement, Eh, men- nah, achievement ini admin bisa menambahkan achievement dari tim-tim mana saja yang berhasil menjuarai dari perlombaan yang sudah diikuti. Lalu juga ada fitur logout. Selain itu juga pada website ini sudah kami gunakan responsif ya. Jadi responsifnya itu ketika kami atur, ya ini sudah
bisa ter- tersusun dengan rapi ya ketika kita kecilkan juga tersusun dengan rapi. Ini nah contohnya ketika disusun timnya juga akan baris ke bawah. Jadi terlihat rapi tampilannya. Nah, terlihat rapi ketika disampingin. Selanjutnya untuk codingnya, Oke, untuk codingnya mungkin sebelum kita masuk ke indeks bisa masuk ke login dulu, codingan login. codingan login. Yes. Oke, di sini login proses mungkin. Login proses. Oke, di sini ada proses untuk kita member atau admin untuk login, di mana SQL-nya mengambil data semua dari hasil inputan dari yang dimasukkan oleh pengguna, di mana nanti akan dicek pada PHP database. Sama seperti login, itu juga berlaku pada register. Kemudian, oke, begitu proses. Oke, di sini eh, di mana codingnya ini bersifat menyimpan data sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam PHP database. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke indeks. Oke, di indeks ini seperti yang dilihat tadi di dalam website kita menampilkan data tim. Di mana di sini kita menampilkan nama timnya sama nama game sesuai dengan tim yang diikuti. Oke, kemudian setelah di indeks kita bisa lanjut ke tim game boleh. Oke, di sini kita menampilkan game apa saja yang diikuti oleh tim sama seperti SQL milik indeks. Di sini kita mengambil data semua data yang ada di tabel game. Kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Lalu di bagian bawah itu juga ada codingan paging sekitar baris 25 19 sampai 31. Kemudian lanjut ke edit game. Oke, di edit game ini bertujuan untuk mengubah data yang sudah ada. Maka dari itu sebelumnya kita mau ambil ID di baris yang kita pilih. Ketika ID-nya sudah diambil, maka kita menampilkan data sebelumnya dulu, yaitu di baris 19 sampai 20 itu menampilkan data sebelumnya, lalu diubah sesuai dengan inputan eh, pengguna di edit game proses. Oke, ini menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian kita bisa ke delete. Oke, di delete ini karena delete ini berupa langsung button, prosesnya sendiri menggunakan query delete langsung dengan sama kita mengambil ID dari baris yang dipilih kemudian di delete. Lalu kita ke detail. Oke, di detail ini kita menampilkan detail seperti event sama achievement milik tim, maka dari itu kita yang pasti mengambil ID dari baris itu dulu, kemudian kita menyaring achievement dan event yang diikuti oleh tim yang dipilih setiap barisnya. Seperti pada query 33 sampai 36 itu untuk event, lalu untuk query achievement di 42 sampai 44. Lalu data itu ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah. Oke. Kemudian
akan lanjut ke CSS. Oke, untuk CSS ini, eh, CSS ini kita menggunakan CSS yang responsif ya. Jadi kita membuat web kita itu gimana caranya supaya terlihat responsif. Dalam CSS ini kita membuat ada navbar, ada selain ada navbar, ada kontainer, lalu ada kita juga membuat card dan juga membuat tabel. Selain itu, pada kontainer kita menggunakan display flex dengan tampilannya flex warp-nya itu yaitu warps, wrap, wrap supaya tampilannya sudah kelihatan bagus. Namun dengan dua ini itu masih sudah bagus tapi masih kurang rapi sehingga kita menambahkan CSS baru, CSS baru yaitu media screen untuk menentukan ukuran sehingga ketika pengguna mengakses websitenya dengan ukuran yang berbeda maka tampilannya akan tetap rapi. Itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, lupa aku. Oh ya, Yang insert belum dijelasin. Oke, yang insert ini kita menambah kayak game baru, menambah tim baru. Di sini sama seperti edit, cuma karena edit ini mengubah data yang sudah ada, sedangkan insert ini menambah data yang baru, data yang belum ada. Prosesnya sama, insert gap ini prosesnya eh, menyimpan hasil inputan dari pengguna ke dalam PHP. Mungkin itu aja. insert game proses itu. Proses insert game, bawahnya navbar. Oh ya. Nah, oke, mungkin itu saja. Itu aja sekian dari kelompok kami. Terima kasih.